Hai guys, jadi di sini Mimin akan menjelaskan film misteri Skotlandia yang berjudul Marionette. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Manny yang berusia 10 tahun. Dia tidak suka berbicara dengan orang dan sering menyendiri. Satu-satunya hal yang diminati Manny adalah menggambar. Dia suka menggambar gambar gelap yang tidak jelas tentang kecelakaan dan peristiwa. Kepribadiannya ditambah dengan hobinya membuat orang mengira dia aneh. Ibunya sering membawanya ke terapi untuk membantunya mengatasi trauma masa lalu yang tak terkatakan. Kebanyakan terapis berpikir bahwa gambar-gambar itu adalah cara Manny untuk menghilangkan stres, tetapi itu tidak jauh dari kebenaran. Adegan dipotong ke seorang wanita Amerika bernama Marian Inter yang tiba di Skotlandia. Dia adalah seorang psikiater berpengalaman yang datang ke sini untuk memulai hidup baru karena tragedi yang tidak diceritakan yang terjadi di rumahnya. Meskipun di tempat baru dan di sekitar orang baru, Marian tampaknya tidak berharap atau bahagia. Kunjungan pertama yang dia lakukan adalah ke tempat kerjanya di mana dia disambut oleh seorang rekan kerja bernama Maur. Wanita yang baik hati itu menunjukkan kepadanya ruang konseling tempat dia akan bekerja. Maur bingung mengapa Marian memilih untuk datang ke Skotlandia ketika dia memiliki pekerjaan yang jauh lebih baik di New York. Untuk mempersingkat percakapan, Marian hanya mengatakan bahwa dia menyukai hujan. Fasilitas ini kekurangan staf setelah psikiater mereka sebelumnya dirawat di rumah sakit karena masalah mental. Oleh karena itu, Marian hanya punya waktu beberapa jam sebelum sesi pertamanya dengan pasien. Dia memiliki 2 sesi hari itu, tetapi yang kedua jauh lebih menarik daripada yang pertama. Pasiennya adalah Manny yang suka menggambar gambar aneh yang tidak jelas tentang kecelakaan dan kejadian. Sebagian besar lukisannya menggambarkan babi sebagai pengganti manusia yang menurut Marian menarik. Dia mencoba berbasa-basi dengan Manny, tetapi Manny sibuk menggambar selama setengah sesi. Jadi, dia mengambil pendekatan yang berbeda dan mulai berbicara tentang gambar. Untuk pertama kalinya, Manny pun berbicara dan mengatakan bahwa tidak ada yang suka saat dia berbicara sehingga dia lebih suka diam. Saat ditanya mengapa orang merasa seperti itu, dia menjawab bahwa dia bisa mewujudkan sesuatu. Dengan penasaran, Marian bertanya apa hal terakhir yang dia buat yang mengejutkannya. Dia menjawab, "Anda." Perkataan itu tidak masuk akal bagi dokter, tetapi dia gagal menyadari bahwa anak itu tidak hanya sekedar mengoceh. Setelah bekerja, Marian pergi ke bar untuk minum. Dia menemukan seorang pria yang tampaknya tertarik padanya tetapi tidak mendekatinya. Pria itu bersama seorang gadis yang kebetulan adalah rekan baru Marian. Dia memberikan Marian brosur klub buku yang dia dan teman prianya hadiri dan mengundangnya untuk bergabung dengan klub. Beberapa saat kemudian, Marian sedang dalam perjalanan pulang ketika dia menemukan kecelakaan mobil di bawah terowongan. Mobil terbakar dan seorang pria di bawahnya terluka tetapi tidak mati. Marian ingin membantunya tetapi dia membeku karena kaget dan tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya, itu meledak dan orang yang lewat tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan pria itu. Adegan tiba-tiba memotong ke hari berikutnya. Marian menemukan banyak gambar Manny. Salah satunya menggambarkan kecelakaan mobil, mirip dengan yang dia saksikan kemarin, kecuali ada babi yang hadir di tempat kejadian. Di sesi terapi berikutnya, dia bertanya kepada anak itu apakah dia melihat kecelakaan mobil di berita dan mengingatnya. Manny mengatakan bahwa dia tidak melihat apapun tentang kecelakaan mobil itu. Sebenarnya dialah yang membuatnya terjadi. Dia juga menambahkan bahwa dia membuat segalanya terjadi di dunia ini dan jika bukan karena dia tidak akan ada di sini. Marian yang bingung menatapnya dengan kagum saat dia mengatakan bahwa ada pistol di lacinya. Dia menolak mengatakan itu karena dia mencoba untuk menjadi seram dan dia juga tidak repot untuk memeriksa laci.
Kemudian pada hari itu, staf klinik mengadakan pertemuan bulanan untuk membicarakan pasien mereka. Marian diberitahu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang diajak bicara oleh Manny dan sebaliknya yang selalu pendiam. Dia menolak untuk berbicara dengan ibu angkatnya dan juga teman-temannya. Manny sebelumnya dirawat oleh dokter yang posisinya diambil Marian di kantor. Dia ingin mempelajari berkas kasus dari mantan dokter dan administrasi berjanji untuk menyelidikinya. Di malam hari, Marian pergi ke klub buku yang diceritakan kepadanya. Saat diskusi kelompok berlangsung, pria tampan dari bar menarik perhatiannya. Setelah diskusi, dia memperkenalkan diri kepadanya. Pria itu bernama Kieran dan dia tinggal di lingkungan yang sama dengan Marian. Keduanya berbicara sebentar sebelum Marian memberinya tumpangan ke rumahnya. Kieran maju selangkah dan mengundangnya masuk, tetapi Marian menolak. Pada malam hari, dia memimpikannya saat berada di Amerika bersama suaminya Josh. Mereka adalah pasangan ideal dan bahagia yang berkendara ke kafe. Suatu hari ketika mobil mereka mogok, mereka meminta bantuan dari seorang pria yang lewat dengan kendaraannya. Semuanya berjalan baik sampai mereka keluar dari jalan dan menabrak pohon. Dalam kecelakaan itu, semua orang tewas kecuali Marian. Mimpi buruk yang berulang membangunkan Marian dan dia pergi ke kantor lagi untuk bekerja dan mengalihkan pikirannya dari mimpi itu. Yang mengejutkan, dia menemukan pistol di laci yang dibicarakan Manny kemarin. Sebelum dia dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia mendapat telepon dari seorang pria yang memintanya untuk membunuh dia. Sebelum dia membunuhnya, orang itu memutuskan panggilannya dengan tiba-tiba membuat Marian bingung. Dalam adegan berikut, dia bertemu Kieran dan mengobrol dengannya. Pria itu memiliki perahu, jadi keduanya memutuskan untuk berlayar dan bersenang-senang. Dia bertanya padanya tentang cincin pernikahan dan mencari tahu tentang kematian suaminya. Marian juga mengungkapkan bahwa dia datang ke Skotlandia untuk melarikan diri dari semua kenangan yang menghantuinya. Tetapi sejauh ini tampaknya tidak berhasil. Keesokan harinya di tempat kerja, Marian memberitahu bosnya tentang panggilan aneh yang diterimanya kemarin. Pria itu menganggap itu pasti dari mantan karyawan klinik McVitie. Dia adalah psikiater yang menangani kasus manis sebelum dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena mengalami delusi. Karena sebagian besar laporannya tentang Manny dipengaruhi oleh masalah kesehatan mentalnya, sutradara menolak untuk memberikan catatan terakhirnya. Namun, dia memberi Marian semua informasi latar belakang tentang anak itu. Ternyata ayah Manny meninggal dalam kecelakaan mobil dan ibunya melakukan hal yang tak terpikirkan setelahnya. Lah ditemukan di rumahnya, kekurangan gizi dan sakit parah. Sejak saat itu, ia telah membuat kemajuan besar dan sekarang tinggal bersama ibu angkatnya. Marian melihat gambarnya lagi dan gambar itu tampak jauh lebih mengganggu setelah mengetahui apa yang telah dia alami. Di adegan berikutnya, Manny bertanya apakah pistol itu membuatnya takut. Marian terkejut, tapi dia pura-pura tidak tahu apa yang dia bicarakan. Hal ini membuat Manny marah dan kali ini, dia menggambar seorang pria yang tenggelam dan menulis nama Kieran di bawahnya. Marian sangat terkejut karena dia dan Kieran telah memutuskan untuk pergi berlayar hari ini. Apalagi anak itu tidak pernah diberitahu tentang Kieran. Setelah musim berakhir, Marian mengetahui bahwa mantan dokter McVitie terobsesi dengan Manny dan menghabiskan banyak waktunya di perpustakaan. Karena penasaran, dia melihat buku yang dibacanya dan menemukan catatan di dalamnya. Dikatakan bahwa nama lengkap Manny, Emmanuel, berarti Tuhan beserta kita. Kemudian, dia mengunjungi Manny di rumahnya dan bertanya kepadanya bagaimana dia tahu tentang Kieran. Saat anak tersebut menolak untuk menjawab, dia kehilangan kesabaran yang membuat anak tersebut mengalami serangan panik. Marian melihat gambar yang aneh yang dia buat dan melarikan diri dengan cepat.
Kemudian, dia pergi menemui Kieran untuk perjalanan mereka, tetapi dia tidak bisa ditemukan. Marian sudah takut akan keselamatannya setelah gambar pria tenggelam yang ditunjukkan Manny padanya. Dia menunggunya di mobilnya selama 1 jam, tetapi dia tidak pernah muncul. Setelah itu, dia pergi ke klub buku dan ke apartemennya, tapi tidak juga menemukannya. Sekembalinya ke rumah, dia menonton berita yang mengatakan lebih dari 2.500 orang tewas dalam banjir yang terjadi beberapa jam yang lalu. Dia pun panik dan menelusuri gambar Manny untuk menemukan gambar banjir dengan nomor 25 tertulis di atasnya. Keesokan harinya di kantor, Marianne bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang Manny. Dia menerobos masuk ke kantor bosnya dan tinggal beberapa detik lagi akan menemukan catatan itu sebelum bosnya menangkap basahnya. Dia juga telah diberitahu tentang perjalanan Marianne ke rumah Manny. Dia memintanya untuk beristirahat selama beberapa hari dan kembali bekerja dengan pikiran segar. Setelah itu, Marianne pergi ke rumah sakit jiwa untuk bertemu McVitie. Dia sekali lagi memintanya untuk membunuh Manny sebelum dia membunuhnya. Sebelum Marian dapat menanyainya lebih lanjut, dia pergi kemudian. Dia melihat bahwa dia sedang membaca buku yang berjudul Second Death. Itu mengingatkannya pada salah satu gambar Manny di mana dia menggambarkan seorang pria jatuh dari gedung. Dia menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi pada McVitie dan berlari keluar. Tapi sebelum dia bisa mencapainya, dia sudah jatuh dari gedung, persis seperti yang diprediksi Manny. Ini membuktikan bahwa Manny bukan anak normal, yang berarti nyawa Kieran juga dalam bahaya. Marian yang panik pun pergi ke kapal Kieran lagi. Dia takut jika Kieran naik ke perahunya, dia akan tenggelam dan mati. Oleh karena itu, dia melepaskan tambatan perahu, berharap untuk mencegahnya naik dan mencegah kematiannya. Kemudian, dia pergi ke klinik dan mencuri semua gambar Manny dari arsip. Yang mengejutkannya, semua yang telah terjadi padanya di masa lalu telah digambarkan secara samar dalam gambar dan dia digambarkan sebagai babi di semuanya. Satu gambar secara khusus menarik perhatiannya di mana seorang pria tertidur di kapal yang tenggelam. Marian menyadari bahwa Kieranlah yang mungkin tertidur di kapal yang dia tambatkan dalam hujan lebat. Dia berlari ke lokasi kecelakaan kapal dan menemukan mayat Kieran dibawa keluar dari perairan. Dia telah dimanipulasi untuk membuat prediksi Manny menjadi kenyataan. Marian kehilangan kendali atas dirinya dan menculik Manny. Setelah insiden itu, dia mengarahkan pistolnya ke arahnya, memintanya untuk mengungkapkan identitas aslinya. Dia pikir dia adalah utusan yang dikirim oleh Tuhan untuk menghukumnya karena dia adalah seorang ateis. Mereka berhenti di sebuah gedung konstruksi dan Marian mengarahkan pistol ke Manny dan bertanya apakah dia masih dikendalikan oleh Tuhan. Manny mengatakan bahwa dialah yang membuat segalanya terjadi. Dia membuka laci dan pistol muncul, dan dialah yang membunuh Kieran. Merasa muak, Marian pun menembak mati anak itu dan melakukan hal yang tak terpikirkan setelahnya. Dalam adegan berikut, dia berada di rumah sakit setelah kecelakaan mobil. Saat dia bangun, suaminya Josh ada di sisinya. Ternyata dia selamat dari kecelakaan itu dan hanya dia yang terluka. Mereka pulang ke rumah dengan normal, tidak menyadari semua yang terjadi di Skotlandia. Namun di tengah malam Marian bangun dan memberitahu Josh bahwa dia pernah ke Skotlandia sebelumnya. Dia pikir itu mimpi tapi mengingat setiap detail kunjungan dengan jelas. Dia menelepon klinik keesokan harinya dan mendengar suara rekannya menjelaskan bahwa mimpi itu benar. Tanpa memberitahu siapapun, dia terbang ke Skotlandia keesokan paginya dan bertemu rekan-rekannya. Namun, mereka tidak mengenalinya. Dia bertanya kepada mereka tentang Manny, tetapi mereka juga tidak mengenalnya. Bertekad untuk mengetahui di mana dia. Dia pergi ke ruang arsip dan menemukan filenya di tanah. Tiba-tiba, Manny muncul dari kegelapan dan mengejutkannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mengubah masa depan atau memanipulasinya. Dialah yang membuat prediksinya menjadi nyata dengan melihat gambarnya. Marian mengambil kesempatan dan melihat file lagi dan menemukan pistol di dalamnya.
Dia juga menemukan satu gambar yang menunjukkan kematian Joe, yang berarti dia telah mengunci kematiannya dengan melihat gambar itu. Dia berjalan keluar dan berteriak frustrasi sebelum polisi tiba dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Dalam adegan berikut, Manny datang mengunjunginya. Kemudian, sesuatu mengetik di benak Marian. Dia mengetahui bahwa Manny membutuhkannya untuk memenuhi prediksinya. Pada saat yang sama, Manny juga berada di dalam lemari rumahnya. Dia menggambar lagi saat dia mengunjungi babi di rumah sakit, seperti saat dia bersama Marian sebelumnya. Setelah itu, kita melihat Marian dalam sesi terapi. Dia akhirnya menemukan arti hidupnya dan semua yang terjadi padanya sampai sekarang. Dia tahu bahwa dia hanya ada dalam pikiran Manny. Itulah sebabnya dia mampu mengubah dan memanipulasi masa depannya. Manny dulunya adalah anak yang bahagia ketika orang tuanya masih hidup. Dia memiliki semua yang dia inginkan dalam hidup, namun setelah kematian orang tuanya yang mengerikan, dia benar-benar berpaling dari kenyataan. Dia merasa tidak ada apapun dalam hidupnya yang dapat dikendalikannya sehingga dia mulai menggambar. Ternyata, ia menciptakan realitas palsu dalam karya seninya yang sepenuhnya ia kendalikan. Marian juga merupakan bagian dari kenyataan ini dan bukan orang sungguhan. Inilah sebabnya Manny bisa membuatnya melakukan apa saja dan bahkan mengirimnya ke masa lalu. Marian ingat bahwa Manny memberitahu dia bahwa dialah yang menciptakannya. Pada saat itu, dia tidak tahu apa artinya. Tetapi sekarang, itu sangat jelas dan mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta tempat dia berada ada dalam pikiran seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Kembali ke kenyataan, Manny menggambar-gambar akhir seekor babi yang mengatakan yang sebenarnya kepada seorang terapis. Dia akhirnya melepaskan kenyataan palsu yang dia ciptakan dalam pikirannya dan secara bersamaan, dunia di sekitar Marian menghilang. Pada akhirnya, kita melihat Manny memeluk ibu angkatnya, menerima kenyataan kematian orang tuanya. Dan jangan lupa di-subscribe untuk menonton lebih banyak video. Terima kasih telah menonton.